apa kabar? Semoga dimanapun teman pemilih berada, selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya Elsa dalam podcast Triple S KPU Kota Jakarta Barat edisi yang ke-6. Nah, teman pemilih, saat ini sudah hadir bersama-sama dengan kita narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah anggota KPU Kota Jakarta Barat, Divisi Hukum dan Pengawasan. Langsung aja kita sambut Bapak Obed Sakti. Halo Bapak. Ya. Halo Elsa. Apa kabar Pak? Baik Elsa. Baik ya, sehat ya Pak? Sehat Elsa. Nah Pak, kali ini di podcast kali ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa nih Pak, yaitu kode etik badan ad hoc pentingkah? Nah, mungkin ada nih Pak teman pemilih di luar sana ya yang masih awam dan baru pertama kali mendengar istilah tentang kode etik penyelenggara pemilu. Nah, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, apa itu kode etik penyelenggara pemilu? Baik Elsa, jadi kode etik penyelenggara pemilu itu adalah satu kesatuan landasan norma moral, norma etis, dan juga filosofisnya yang menjadi pedoman perilaku yang wajib maupun yang dilarang, patut ataupun tidak patut bagi seluruh penyelenggara pemilu. Nah, dasar hukum dari kode etik ini tentunya ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Elsa. Pasal 157 ayat 1-nya itu mengamanatkan bahwa DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Dan secara teknisnya diatur dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Baik, berarti kode etik penyelenggara pemilu ini berlaku untuk siapa aja Pak? Nah, kode etik ini karena penyelenggara pemilu tentunya seluruh jajaran penyelenggara pemilu termasuk KPU dan Bawaslu. KPU siapa saja? Dari yang tertinggi, Elsa, dari anggota KPU RI dengan ketuanya juga, lalu ketua dan anggota KPU provinsi, ketua dan anggota KPU kabupaten kota, hingga ke level jajaran badan ad hoc juga sama, dilingkupi oleh kode etik ini. Seperti apa? Misalnya PPK, pengawas pemilu di penyelenggara pemilu di kecamatan. Kemudian panitia pemilihan di PPS di kelurahan. Kemudian ada KPPS, kelompok di TPS, dan juga Pantarlih. Kemudian Bawaslu juga seperti itu, sama dari ketua anggota Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, hingga Panwaslu kecamatan sampai Panwaslu kelurahan desa sampai ke tingkat TPS, namanya pengawas TPS. Nah, itu dilingkupi semua oleh kode etik penyelenggara pemilu. Tadi kan di-mention tuh Pak, badan ad hoc ya. Kapan mereka itu dibentuk Pak? Dan apa aja tugas dari masing-masing badan ad hoc itu? Ya, kalau badan ad hoc ini kan unsur penyelenggara yang dibentuk untuk sementara membantu pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat kecamatan hingga sampai tingkat TPS. Waktu pembentukannya, kalau untuk PPK paling lambat 6 bulan sebelum pemilu dan dibubarkan maksimal 2 bulan setelah pemungutan suara. Kemudian untuk PPS dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum pemilu dan dibubarkan maksimal 2 bulan juga. Nah, itu lalu untuk Pantarlih dan KPPS biasanya pekerjaannya rentang 1 bulan atau 2 bulan. Nanti saat misalnya tahapan pencoklitan itu Pantarlih bekerja, lalu saat tahapan pemungutan suara KPPS bekerja. Meskipun undang-undang menetapkan 6 bulan paling lambat, tetapi karena tahapan pemilu ini sangat krusial, di pasal 167 ini kan tahapan penyelenggara pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Artinya jauh sebelum 6 bulan sudah bisa dibentuk untuk persiapan di awalnya, misalnya tahapan verifikasi partai politik, verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, dan juga pembentukan Pantarlih itu juga nanti kan direkrut oleh PPS hingga PPK nantinya. Oke, baik. Berarti teman pemilih itu ya, kalau teman pemilih misalnya menjumpai istilah-istilah itu, PPK, PPS itu semuanya adalah badan ad hoc ya Pak? Ya. Baik Pak, kita kembali lagi ke pertanyaan tentang kode etik.
kenapa kode etik ini wajib berarti Pak dipatuhi oleh penyelenggara pemilu? Ya, tentunya kode etik ini memang wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara pemilu, terutama di badan ad hoc. Kenapa? Karena yang pertama ialah menjaga integritas, Oke. yang memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan asas-asas pemilu. Salah satunya jujur dan adil. Lalu kemudian sehingga membuat pemilu dapat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai legitimasi publik yang dapat dipercaya. Kemudian juga ya kepercayaan masyarakat itu terhadap legitimasi hasil pemilu ya sangat bergantung pada netralitas moral para penyelenggara pemilunya. Begitu Elsa. Oke, berarti memang kode etik ini apa ya? Kalau bisa kita bilang yang melindungi Betul. penyelenggara pemilu ya untuk Betul. tetap on the track gitu ya Pak Betul. dalam melaksanakan tugasnya. Betul. Oke, Pak, berarti lembaga apa saja yang berwenang untuk menyelesaikan kalau misalnya ada masalah kode etik, Pak? Nah, lembaga yang berwenang, tadi saya bilang di awal, adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat DKPP. DKPP. Untuk sanksi etik berat. Ya. Dan juga kalau untuk badan ad hoc, bisa juga berwenang oleh DKPP, tapi bisa juga oleh KPU Kabupaten tingkat kota. Atau kabupaten yang juga berwenang melakukan pemeriksaan di internal berdasarkan rekomendasi Bawaslu ataupun aduan masyarakat. Oke. Berarti Pak, kalau kita bicara siapa yang bisa melaporkan dan siapa yang dilaporkan, berarti yang melaporkan itu bisa masyarakat. Nah, siapa yang dapat melaporkan di sini? Misalnya, setiap warga negara Indonesia yang punya hak pilih, tentunya punya hak untuk melaporkan. Peserta pemilu, baik itu calon, partai, juga tim kampanye, maupun sesama lembaga penyelenggara pemilu juga bisa melaporkan. Begitu. Lalu siapa yang dapat dilaporkan? Seluruh personel penyelenggara pemilu yang tadi disebutkan melingkupi KPU, Bawaslu, dan juga jajaran ad hoc-nya. Baik. Pak, kalau misalnya nih Pak, kita bicara tentang prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara pemilu yang harus dijunjung oleh badan ad hoc, apa itu Pak? Betul, yang pertama itu tentunya prinsip mandiri. Mandiri dalam arti dia itu bebas dari pengaruh pihak manapun dan juga tidak memihak. Artinya itulah kemandirian dalam penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah jurdil tadi, jujur dan adil. Tentunya ya bertindak sesuai fakta dan memberikan perlakuan yang adil, yang sama setara dengan peserta yang lainnya. Begitu. Kemudian adanya prinsip kepastian hukum. Nah, setiap keputusan kan wajib bersandar pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu menjadi landasan prinsip-prinsip. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip proporsional dan profesionalitas yang mengutamakan kepentingan publik dengan keahliannya. Baik. Pak, kalau misalnya nih Pak, ada teman pemilih yang bertanya di luar sana, badan ad hoc ini kan sifatnya hanya sementara. Kenapa kemudian kode etik itu harus berlaku untuk mereka? Ya, karena memang justru ini yang paling penting, Mbak Elsa. Jadi karena ad hoc ini adalah ujung tombaknya di lapangan. Badan ad hoc ini bersentuhan langsung dengan surat suara, dengan pemilih, dan juga saksi di lapangan, dan peserta pemilu yang mungkin ada kampanye ataupun ada di lapangan lah yang ada debat atau bagaimana. Nah, itu yang menjadi. Kemudian kan ada potensi kerawanan di lapangan. Misalnya ada kerawanan manipulasi suara atau gesekan antar peserta pemilu. Justru di sini paling besar terjadi bisa di tingkat TPS sampai tingkat kecamatan. Nah, kalau badan ad hoc ini tidak terikat kode etik, integritas keseluruhan hasil pemilu pasti akan berdampak juga. Betul. Begitu. Betul. Pak, berarti eksistensi dari badan ad hoc ini sangat-sangat penting dong Pak, karena mereka yang langsung di akar rumput gitu kan. Betul. Mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan juga peserta pemilunya. Betul. Pak, berarti kemudian muncul pertanyaan selanjutnya Pak. Kan kita udah tahu nih sepenting apa tugas yang akan dilaksanakan oleh si badan ad hoc ini ketika pemilu nanti kan. Berarti gimana Pak peran KPU dalam hal ini KPU Jakarta Barat dalam memberikan edukasi kepada badan ad hoc? Baik, saat pemilu 2024 yang lalu persiapan kami melakukan bimbingan teknis atau BIMTEK. Baik. Ya, kami mewajibkan adanya materi tentang kode etik
Ya tadi yang sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan juga peraturan DKPP Ya. kami berikan, dan juga mencontohkan simulasi kasusnya ke dalam agenda-agenda wajib nanti setelah dilaksanakan pelantikan terhadap petugas pemilu tersebut. Ya. Lalu adanya fakta integritas. Jadi kita ini membuat semacam surat fakta integritas yang mewajibkan penandatanganan bagi semua penyelenggara pemilu ad hoc yang sudah dilantik. Iya. Juga bukan hanya di atas kertas juga, tapi juga disumpah. Jadi kayak saat pelantikan itu ada penyumpahan, juga ada pemuka agama yang menjadi saksinya. Kemudian kita juga berikan modul ataupun buku saku untuk menyediakan panduan sebagai pegangan. Betul, karena bisa juga, karena untuk ringkasnya kita memberikan secara PDF juga, jadi secara di lapangan bisa memegang handphone kemudian membuka modul atau buku saku tersebut mengenai hal-hal mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan saat bertugas. Iya. Dan wajib untuk sangat-sangat didampingi berarti, karena keberhasilan pemilihan umum di lapangan itu sangat bergantung dengan kemampuannya mereka, pemahamannya mereka. Jadi kita harus pastikan, dalam hal ini KPU Jakarta Barat harus memastikan kita sepaham nih sama mereka, gitu kan ya Pak? Ya, tentunya ya memang dalam badan ad hoc ini ya dituntut untuk menjaga integritas, netralitas, dan juga profesionalitas supaya tidak ada masyarakat maupun peserta pemilu yang komplain terhadap etika dari penyelenggara pemilu ini. Iya. Selanjutnya Pak, kalau kita bicara tentang tantangan. Kita bicara tantangan, apa tantangan terbesar KPU Jakarta Barat dalam menjaga integritas dan netralitas badan ad hoc? Kalau di KPU Jakarta Barat sendiri di KPU Jakarta Barat ini seperti ada nilai tersendiri dibanding, karena saya di KPU Jakarta Barat, saya merasakan sendiri bahwa di KPU Jakarta Barat ini, wilayah Jakarta Barat, itu dilingkupi suasana kekeluargaan di antara para komisioner dengan para sekretariat dan juga para badan ad hoc-nya dengan masyarakat. Jadi kita satu sisi kita punya kekeluargaan, di satu sisi, nah bagaimana nih kalau keluarga kita ada melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya, itu kan menjadi tantangan. Satu sisi kita sering ngobrol, sering juga berinteraksi baik, dengan diskusi sering gitu kan. Satu sisi ada misalnya ada laporan masyarakat tentang oknum tersebut, nah itu kan kita jadi tantangan juga buat kita gitu kan. Biasanya kita baik, tiba-tiba kan kita harus menjadi tanda petik polisinya penyelenggara pemilu ad hoc ini. Gitu. Terus Pak, dalam pemilu 2024 kemarin nih, yang baru aja selesai nih, KPU Jakarta Barat pernah nggak sih Pak kayak memiliki pengalaman terkait permasalahan kode etik? Ya, ada. Memang ada. Sebagai potret realistisnya ya, terdapat beberapa laporan yang masuk, baik itu skala minor maupun dari masyarakat, maupun temuan dari rekan-rekan pengawas pemilu. Misalnya seperti adanya kelalaian administratif serta saat permasalahan saat rekapitulasi. Begitu. Itu yang ada. Terus gimana Pak, cara penanganannya gimana tuh? Penanganannya KPU JB memang dari adanya temuan pengawas pemilu maupun aduan masyarakat, KPU Jakarta Barat membentuk tim pemeriksa internal yang terdiri dari komisioner ini berlima. Lalu kita menggelar rapat pleno untuk apakah ini layak untuk kita panggil ataupun ini laporan ini sudah berdasar sehingga patut untuk diklarifikasi. Ketika sudah patut untuk diklarifikasi, maka kami memanggil terlapor yang bersangkutan. Bagaimana duduk masalah yang sebenarnya. Kalaupun juga kita juga menghadirkan saksi-saksi dan juga pihak-pihak yang terkait. Pelapornya pun juga bisa kita mintai keterangan bagaimana yang terjadi sebenarnya. Nah, kemudian kalaupun memang ada yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, ya tentunya kita memberikan sanksi yang proporsional, mulai dari teguran tertulis, ada peringatan, bahkan ada yang pemberhentian tetap.
Ya tergantung bobot pelanggarannya sih gitu. Oke, Pak. Terus kalau misalnya nih Pak ada badan ad hoc yang dihukum gitu, terus selanjutnya masih boleh terpilih nggak Pak dia? Kalau yang masih dapat teguran tertulis, peringatan, ataupun diperbaiki nama baiknya, tentunya untuk pemilu ke Rehabilitasi ya? depan atau pilkada ke depan itu masih boleh untuk mendaftar. Oh, Tapi kalau memang sudah bobot pelanggarannya ini sangat tidak bisa ditoleransi, iya. lalu juga memang dari banyak masyarakat juga melihat ini sangat fatal, maka pemberhentian tetap ini akan ada konsekuensinya. Konsekuensinya ya tentunya kita tidak dapat merekrut kembali atau yang bersangkutan tidak dapat dipilih kembali menjadi penyelenggara pemilu di masa mendatang dan sampai seterusnya. Itu. Oke, baik. Elsa. Pak, tadi kan sempat di-mention kalau KPU Jakarta Barat memang pernah memiliki itu ya masalah. Di pemilu ya. Iya, boleh diceritakan nggak Pak kepada teman pemilih kasus realnya tuh seperti apa supaya bisa jadi gambaran gitu buat mereka, buat teman pemilih di luar sana? Ya, misalnya ada laporan saat rekapitulasi yang seharusnya secara aturan dilaksanakan di dalam tempat rekapitulasi yang sudah ditentukan, misalnya di kantor kecamatan. Tetapi ada oknum-oknum yang membuat rekapitulasi di luar dari yang ditentukan, sehingga menjadi temuan dari teman-teman Bawaslu, sehingga kami dapat terpaksa menindaklanjuti sebagai laporan. Itulah kami tindak lanjuti ya, sehingga berujung terbukti sehingga ya mendapatkan sanksi. Terus Pak, apa pelajaran yang bisa dipetik dari kasus tersebut? Ya, tentunya itu menjadi penguatan mitigasi kita. Ya, edukasi etika memang harus dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan tidak boleh berasumsi bahwa petugas ini sudah paham. Tapi kita harus mengingatkan terus, Elsa. Bagaimana ya setiap tahapan ini ada konsekuensinya, ada sanksi hukumnya, bagaimana untuk bertindak secara hati-hati namun tetap transparan kepada masyarakat. Kemudian juga harus ada ketegasan aturan. Penegakan sanksi yang transparan memang terbukti efektif, memberikan efek jera atau deteran efek bagi petugas pemilu lainnya agar tidak bermain-main dengan suara rakyat. Buktinya di Pilkada 2024, selang beberapa bulan setelah pemilu nasional, terbukti tidak ada badan ad hoc pilkada yang mendapatkan teguran tertulis maupun pemberhentian tetap. Nah, itu menjadi ya efek, sehingga ketegasan aturan yang sudah kita lakukan di pemilu di Pilkada 2024, ya puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada permasalahan terkait kode etika badan ad hoc. Iya, oke. Wow, luar biasa sekali ternyata pembahasan tentang badan ad hoc ini ya Pak, menarik sekali ya. Terakhir nih Pak, closing statement yang bisa disampaikan ke teman pemilih, silakan Pak. Ya, Elsa, di KPU Jakarta Barat ini kita selalu percaya bahwa integritas tidak bisa tegak hanya dengan aturan yang kaku, melainkan harus tumbuh dari rasa saling menjaga. Kita di sini bukan sekedar rekan kerja, tetapi kita adalah satu keluarga besar penyelenggara pemilu. Nah, sebagai sebuah keluarga tentunya pasti ada satu bagian dari yang goyah ataupun ya banyak tergoda gitu kan, maka runtuhlah. Kalaupun ada satu yang terkena, ya pasti kan yang menjadi dampak satu rumah ini, satu rumah KPU Jakarta Barat. Oleh karena itu ya dihimbau memang untuk mari kita saling merangkul, mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan, lalu bersama-sama membentengi rumah demokrasi kita dari segala bentuk pelanggaran. Lalu juga untuk seluruh badan ad hoc di Jakarta Barat maupun yang nanti akan kita rekrut, ya pastinya baik ini PPK, PPS, Pantarlih hingga KPPS, ini adalah merupakan ujung tombak demokrasi di lapangan. Bahwa kita harus mengingat bahwa kita tidak berjuang sendirian. Mari kita jaga amanah ini bersama-sama demi masa depan bangsa, demi masa depan kita semua. Mari kita jaga integritas kita, sayangi keluarga besar kita. Lalu yang terakhir tentunya kita harus kawal bersama suara rakyat dengan penuh rasa bangga. Demikian, Elsa. Luar biasa sekali. Teman pemilih,
Terima kasih banyak Bapak Baik. sudah membersamai di sepanjang episode kali Ya. ini. Teman pemilih, tentunya banyak sekali insight ya yang bisa kita dapatkan dari sepanjang episode kita hari ini. Jangan lupa untuk teman pemilih terus like, comment, share, dan subscribe akun YouTube KPU Kota Jakarta Barat untuk mendapatkan informasi kepemiluan lainnya. Demikian teman pemilih, saya Elsa pamit undur diri dan juga Bapak Obed. Sampai jumpa di episode berikutnya.